Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 9, yakni tentang pengelolaan manajemen risiko strategi pada bank syariah. Yang mana kelompok 9 terdiri dari yang pertama, Aura Putri Admelia dengan NIM 1930401033. Yang kedua yakni Bunga Metrizal atau saya sendiri dengan NIM 1930401036. Yang ketiga yaitu Jenny Patricia dengan NIM 1930401038 dengan dosen pengampu Ibunda Ivelda Ningsih SE MA CRV. Baiklah, saya Bunga Metrizal dengan NIM 1930401036 akan mempresentasikan makalah dari kelompok 9 yakni tentang poin A, yang mana poin A itu adalah pengertian risiko strategis. BI melalui PBI nomor 13/23/PBI 2011 mendefinisikan risiko strategi sebagai risiko yang terpisah dari risiko lainnya. PBI tersebut yang dimaksud dengan risiko strategi adalah risiko akibat ketidaktetapan dalam pengambilan dan pelaksanaan keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Yang B, risiko strategi tergolong sebagai risiko bisnis, yang berbeda dengan jenis risiko keuangan atau financial risk. Misalnya, risiko pasar atau risiko kredit. Kegagalan bank mengelola strategi dapat berdampak signifikan terhadap perubahan profil risiko lainnya. Sebagai contoh, bank yang menerapkan strategi pertumbuhan DPK dengan pemberian suatu bunga tinggi berdampak signifikan pada perubahan profil risiko likuiditas maupun risiko bunga. Risiko strategis atau strategi risk adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya ketetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat, atau bank tidak mematuhi dan tidak melaksanakan perubahan perundang-undangan dan ketetapan lainnya yang berlaku. Risiko strategi merupakan risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya penetapan atau pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau bank tidak mematuhi atau melaksanakan perubahan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang berlaku. Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan melalui penerapan sistem pengendalian internal secara konsisten. Indikasi dalam risiko strategi ini dapat dilihat dari kegagalan dalam mencapai target bisnis yang telah ditetapkan, baik target keuangan maupun non-keuangan. Baiklah, saya lanjutkan dengan poin yang B, faktor penentu risiko strategi dan mitigasinya. Yang pertama yaitu perubahan peta persaingan bisnis. Persaingan bisnis berubah diantaranya karena adanya pemain baru yang masuk ke dalam industri atau munculnya substitusi baru. Dalam dunia perbankan yang cukup menarik di mana bank-bank besar cenderung menganggap remeh bank-bank kecil yang baru masuk ke dalam industri tersebut, terutama di awal masa-masa bank-bank kecil tadi memulai bisnisnya. Jargon too big to fail sepertinya masih menancap betul sehingga bank-bank kecil dianggap hanya akan bertahan sementara kemudian akan mati. Faktor penentu dari risiko ini yakni yang pertama, adanya bank Islam baru yang masuk ke dalam industri. Yang kedua, munculnya produksi substitusi baru. Yang ketiga, tuntutan berinovasi. Yang keempat, perubahan lingkungan makro. Yang kelima, perubahan perilaku pemangku kepentingan.
Yang kedua yaitu kurang tepatnya perumusan strategi. Perumusan strategi yang kurang tepat amat krusial dampaknya terhadap terjadinya risiko strategi. Hal ini setidaknya bisa terjadi bila strategi yang diambil tidak sejalan dengan visi dan misi bank, atau analisis lingkungan strategi yang dilakukan tidak terlalu konferensi, atau terdapat ketidaksesuaian antara rencana strategi atau strategic plan pada suatu bagian dengan bagian lainnya dalam satu bank. Faktor penentu dari risiko ini, yang pertama yaitu strategi tidak berjalan dengan visi dan misi bank. Yang kedua, analisis lingkungan strategi yang tidak komprehensif. Yang ketiga, ketidaksesuaian rencana strategis atau strategic plan antar level strategis. Yang ketiga yaitu tuntutan berinovasi. Perubahan lingkungan bisnis yang sangat pesat, apalagi yang diakibatkan oleh adanya kemajuan teknologi yang begitu cepat, memaksa bank untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada. Salah satu perubahan besar dalam proses bisnis perbankan mungkin bisa dinisbatkan pada hadirnya anjungan tunai mandiri atau ATM. Bahkan jumlah ATM termasuk faktor aksesibilitas lainnya seperti lokasi bank atau jumlah cabang, menjadi faktor kunci bagi konsumen ketika memilih sebuah bank. Tidak hanya ATM yang berinovasi, juga dituntut oleh nasabah adalah layanan bermuatan lokal lainnya. Faktor penentu dari risiko ini yang pertama, kurangnya penelitian dan pengembangan atau R&D dan tidak adanya perbaikan dalam proses bisnis. Yang kedua yaitu kurangnya adaptif terhadap kemajuan teknologi. Faktor yang keempat yaitu perubahan lingkungan makro. Setiap perubahan berbagai kondisi mikro dan makro ekonomi akan turut mendorong terbentuknya berbagai kondisi yang mengharuskan Bank Islam memutuskan apa yang harus dilakukan dan strategi apa yang ditetapkan agar memperoleh return yang diharapkan. Bank Islam di Indonesia tumbuh di dual banking system yang pasti secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh ekonomi makro Islam. Oleh karenanya, semua perubahan yang terjadi dalam indikator ekonomi makro, kebijakan pemerintahan maupun otoritas perbankan, termasuk dimulainya era kerja sama regional seperti MEA, APEC, dan AFAD, dan lain sebagainya, juga akan berpengaruh terhadap strategi yang harus disiapkan oleh Bank Islam. Contohnya, perubahan strategi yang timbul akibat perubahan kebijakan pemerintah mungkin bisa kita lihat saat ini pemerintah memutuskan untuk melakukan amandemen terhadap perundang-undangan perpajakan. Amandemen undang-undang ini salah satunya menegaskan diberlakukannya penghapusan pajak ganda atas transaksi murabahah. Hal ini sedikit banyak berpengaruh terhadap luasnya Bank Islam yang menyalurkan pembiayaan dalam bentuk akad murabahah. Faktor yang kelima yaitu perubahan perilaku pemangku kepentingan. Berbagai perubahan di dunia sebagaimana didiskusikan sebelumnya mempengaruhi perubahan perilaku pada pemangku kepentingan bank, seperti nasabah, pemasok, pemegang saham, dan karyawan. Nasabah yang semula tetap loyal maupun dilayani dengan lama dan tidak ramah, sekarang sudah tidak mau lagi diperlakukan seperti itu. Pemasok yang sebelumnya bisa menunggu pembayaran yang tidak tepat waktu, sekarang sudah memiliki kebijakannya masing-masing dan memilih meninggalkan konsumen yang sulit diajak kerjasama. Pemegang saham itu pun demikian selalu menuntut imbalan hasil yang kompetitif dan sesuai dengan target mereka yang menunjang. Baiklah, saya lanjutkan dengan poin yang C, yaitu penerapan manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko dalam bank syariah dan di informasi yang diwawancarai dapat diperoleh informasi mengenai penerapan manajemen risiko,
Kumpulan jawaban dari seluruh informasi sebagai berikut. Yang pertama, informasi A. Dalam Bank A menerapkan manajemen risiko ke semua lini entitas dan risiko operasional, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko strategi, dan risiko reputasi. Mitigasi risiko sudah ditetapkan bank itu dalam funding maupun lending. Pada bagian funding, ini ada SOP yang sudah dibuat, tapi ada beberapa nasabah yang mau meletakkan dana mereka pada kita. Informasi B, Bank B hanya berfokus terhadap pembiayaan saja. Untuk manajemen risiko, kita berfokus pada hasil lini karena mengingat ada faktor manusia di dalam perusahaan yang sulit untuk kita kenali dan kendali agar tidak melakukan kecurangan. Dari informasi yang diperoleh dari semua informasi, terlihat bahwa penerapan mitigasi risiko yang terjadi di perbankan syariah, ada risiko itu berasal dari internal disebabkan oleh pegawai atau perusahaan itu sendiri, dan eksternal dari nasabah. Risiko yang dimiliki oleh bank syariah meliputi risiko yang sistematis atau systematic risk, dan risiko yang tidak sistematis atau unisystematic risk. Risiko yang sistematik yaitu risiko yang diakibatkan oleh adanya kondisi atau situasi tertentu yang bersifat makro seperti perubahan situasi politik, perubahan kebijakan ekonomi pemerintah, perubahan situasi pasar, situasi krisis atau resesi, dan sebagainya yang berdampak pada kondisi ekonomi secara umum. Risiko tidak sistematis yaitu risiko yang unik yang melekat pada suatu perusahaan atau bisnis tertentu saja. Baiklah, saya lanjutkan dengan poin yang D, yang mana poin yang D ini yaitu sistem pengendalian internal. Pengendalian internal merupakan prosedur-prosedur serta proses yang digunakan perusahaan untuk melindungi aset perusahaan, mengolah informasi secara akurat, serta memastikan kepatuhan pada hukum dan peraturan yang berlaku. Tujuan pengendalian internal yaitu untuk mencapai hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menjaga keamanan harta atau aset milik perusahaan. Yang kedua, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Yang keempat, membantu kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Sistem pengendalian intern secara menyeluruh pada Bank Syariah, BTN, BTNPN, BTPN, Bank telah memiliki sistem pengendalian internal untuk manajemen risiko sistergik dengan melakukan mentoring secara berkala atas kinerja bank baik dari sisi kuantitatif maupun kualitatif. Pemantauan atau mentoring adalah proses penetapan kualitas kerja pengendalian internal sepanjang waktu. Tujuan mentoring adalah untuk menentukan apakah pengendalian masih berjalan sesuai dengan tujuan yang dicapai atau keperluan atau ada yang perlu diperbaiki. Pemantauan mencakup penentuan desain dari operasi pengendalian waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Proses ini dilaksanakan melalui dua. Yang pertama, kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus atau ongoing monitoring activity yang meliputi aktivitas penyedia dan manajemen secara teratur. Yang B, evaluasi secara terpisah atau separate evaluation, yang merupakan pemantauan terhadap aktivitas yang dilakukan secara tidak rutin. Baiklah, sekian presentasi dari makalah kelompok 9. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.